Bisa ada 3 desa dibaptis itu gimana ceritanya coba? Oh, gini, kemarin itu ada orang yang sakit. Iya. Banyak orang sakit di daerah Malang Selatan sana yang tidak dijangkau. Dan mereka orang-orang yang tidak punya uang, sudah pergi ke berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Nah, terus saya ada juga waktu ketemu di jalan, orang itu mau meninggal, dibawa mobil, sudah kaku, badannya sudah kaku, terus orang itu didoakan dalam nama Yesus mau, dan orang itu langsung bangun berdiri. Nah, dari mulut ke mulut di sana banyak yang sakit, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini juga. Nah, itu papanya mana? Bapaknya yang sakit mana? Yang disembuhkan Tuhan Yesus mana, Bapak? Mana? Haleluya. Shalom, Pak. Bapaknya Haji Pak Slamet, mana? Pak, tunjukin Pak Slametnya. Ini Pak Slametnya ditunjukin. Sudah nih Pak Slametnya nih, sudah awe-awe tangannya. Pak Slamet itu coba saksi, berapa tahun Pak Slamet kencing darah? 9 tahun, Pak. Tidak sembuh-sembuh, saya kebawa ke dokter. Lah, ke dokter ancam di operasi, saya takut pulang kembali, saya takut tidak berobat di situ lagi. Dan langsung dari mulut ke mulut mereka, dari kampung satu terus itu. Dan kemarin itu juga bawa rombongan ke sini berapa puluh orang gitu ke rumah, disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu keren. Ya, kita dengarkan dulu kesaksian dari sahabat kita, Pastor Khairul Anwar alias Pastor Tembel Arema. Mana nih? Oh, videonya nggak ada. Pastor Khairul Anwar, videonya belum nyala. Siap. Nah, gila kone. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ini gimana nih? Kok kalian berdua jadi selingkuhan ini bagaimana ini? Aduh, bikin saya cemburu saja ini. Bisa sampai sana itu acaranya apa nih coba? Boleh ceritain? Kenapa? Ya bisa ada 3 desa diselingkuhi. Bisa ada 3 desa dibaptis itu gimana ceritanya coba? Oh, gini, kemarin itu ada orang yang sakit. Iya. Banyak orang sakit di daerah Malang Selatan sana yang tidak dijangkau, dan mereka orang-orang yang tidak punya uang, sudah pergi ke berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Nah, terus saya ada juga waktu ketemu di jalan, orang itu mau meninggal, dibawa mobil, sudah kaku, badannya sudah kaku, terus orang itu didoakan dalam nama Yesus mau, dan orang itu langsung bangun berdiri. Nah, dari mulut ke mulut di sana banyak yang sakit, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan disembuhkannya dalam nama Yesus, bukan pakai itu ya, bukan pakai apa itu namanya itu, Kundalini ya? Hah? Enggak, bercanda. Lanjut. Ya, jadi mereka terus itu ada yang suruh masuk itu orangnya. Itu saya kasih linknya itu tadi. Namanya siapa? Haji Laksono apa Haji siapa? Haji Sumarsono. Ya, itu. Oke, itu yang satu kampung itu. Satu kampung terima Yesus ya, ini orangnya. Wih, mana nih? Panggilan untuk Pak Haji Sumarsono untuk menyalakan mikrofonnya. Itu kemarin papanya itu sakit 9 tahun tidak sembuh-sembuh, kencing darah. Terus? Prostat sama telinganya tuli, terus
rokokannya itu, nah itu Pak Haji Laksono, itu Marsono itu. Nah, itu sama keluarganya itu, semua. Semua nanti bawa kroni semua nih. Luar biasa. Luar biasa. Salam Pak Paul. Pak Paul Sang, salam. Kalau Pak Haji Marsono. Wah, ini betul-betul Jiwa-jiwa yang diselamatkan. ini sampai heboh nih, Indonesia heboh nih ya. Jadi trending topik ini ya, 3 desa dibaptis ya. Ya benar. Luar biasa. Ini gara-gara beliaunya ini juga. Nah itu papanya mana? Bapaknya yang sakit mana? Yang disembuhkan Tuhan Yesus mana Bapak? Mana? Haleluya. Shalom Pak. Bapaknya Haji Pak Slamet, mana Pak? Tunjukin Pak Slametnya. Ini Pak Slametnya ditunjukin. sudah nih Pak Slametnya nih sudah awe-awe tangannya. Pak Slamet itu coba saksi berapa tahun Pak Slamet kencing darah? 9 tahun Pak, tidak sembuh-sembuh, saya kebawa ke dokter. Lah ke dokter ancam di operasi, saya takut pulang kembali, saya takut tidak berobat di situ lagi. Lah, Terus sembuhnya kenapa? Diselamkan Diselamkan. Atus. Dibaptis. Hebat sekali memberkati saya, mau sembuh sekarang. Dan langsung dari mulut ke mulut mereka, dari kampung satu terus itu. Dan kemarin itu juga bawa rombongan ke sini berapa puluh orang gitu ke rumah, disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu keren. Nggak salah kita punya Tuhan Yesus yang keren. Luar biasa, luar biasa. Heboh ini trending topik ya. Ini teman-teman di pihak sana lagi memviralkan, lagi gegeran sana ya, rupanya ya, kecolongan ya. Nah ini salah satu kabar baik yang saya dengar ya, saudara, di tengah-tengah keruwetan yang kita dengar, saling fitnah-memfitnah, rebutan jaga, rebutan mamon, ya, tapi ada orang-orang yang lurus hatinya, yang terus pokoknya kerja melayani, fokus sama Tuhan Yesus, akhirnya 3 desa dipanen ya. Sebentar saya mau tampilkan video-videonya ya. Ini Pak Haji Sumarsono pengen ngomong sesuatu nggak? Boleh nih, kita kasih ruangan berbicara nih, kesaksian boleh nggak nih? Gimana caranya Pak Khairul? Kenapa? Boleh. Awalnya gini, Pak Paul Sang, ya. dan kami punya rekan kerja satu, dianya kan sakit, bagian lutut kan bengkak. Sudah seumuran saya nikah sekitar 12 tahun. Lututnya bengkak, ke dokter, bolak-balik dokter, rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Dan telinganya kan dia awalnya kan suka selam di laut, cari udang gitu kan. Akhirnya gendang telinganya jebol gitu. Akhirnya dia tuli. Kupingnya tuli, lututnya ini bengkak gak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh. Akhirnya saya bawa dia ke RPN, Rumah Pemulihan Nusantara di Malang Kota, yang diasuh oleh Bapak Khairul Anwar. Akhirnya pada saat dimandikan, dia muntah-muntah, tapi nggak ada barang yang keluar dari mulutnya, nggak ada, cuma muntah-muntah aja. Ketika diangkat dari kolam tersebut, langsung telinganya sembuh dan lututnya pun sembuh. Luar biasa memang. Maka dari situ orang di kampung saya, kan namanya anak asuh saya itu kan Hadi, sudah terkenal, sudah tahu semua lah di kampung saya kalau dia itu sakit lutut gak sembuh-sembuh itu. Akhirnya semua orang pada tahu, akhirnya ikutlah ke kolam pembaptisan, dimandikan akhirnya sama Pastor Khairul Anwar. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Bukan dibaptis di pemandian, tapi di laut, di sungai, di muara.
Nah, ini saya tampilkan nih sebentar ya. Terus cerita lagi, sambil saya siapkan videonya. Itu di pinggir lautan di Muara. Iya di Muara nih ya, saya lihat nih ada ininya. Ada beberapa tempat, Pak Paulsan. Ya. Di Sono, Baliarjo, Pujarjo, ada 3 tempat. Bentar ini. Terus, ini banyak nih videonya nih ya. Saya tampilkan 4 ya. Saya tampilkan 4 aja. Banyak, memang banyak sekali, Pak Paulsan. Banyak pertobatan di kampung saya. Sekali selam pada waktu itu sekitar 200 lebih mungkin. Sampai nggak cukup. Berapa banyak? Banyak banget. Buset. Sekitar 200 lebih. Wih, wah rekor saya di kalah telak ini sama ini nih. Wah, rekor saya terpatahkan oleh kalian ini. Waduh. Wah. Luar biasa. Haleluya. Jadi saya tampilkan ya. Wah, serem kali nih. Ini saya tampilkan ya, sambil saya tampilkan nih. Mana ini? Saya tampilkan dulu. Sebentar foto janda ini saya hapus dulu nih foto jandanya. Ada foto janda. Aduh. Mana nih? Ting 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 ting. Nah, stop. Bukan ini dulu ya mestinya ya yang dibaptis. Nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa deh. Saya sampaikan ya. Saya share screen nih. Oh, sebentar belum jadi co-host. Amin. Saudara-saudara yang mau baptis orangnya luar biasa. Tuhan bekerja di Lenggosono melalui hambanya Pak Koirul pada saat ini ya. Yang baptis 100 lebih. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Lenggosono. Haleluya. Amin. Nah, nih. Dan kuasa dalam darahnya. Luar biasa nih, ada lagi nih. Sebentar saya pilihkan dulu. Caranya gimana nih? Swingnya dibalik Pak, diputer. Oh, ini. Nah, Ya. ya. Dan main. Sampai Oh. 5 kali Desa Lenggosono. selam penyelaman. 1 kali nggak cukup. Tadi sampai 5 kali. Oh. Ini rekor saya Indonesia kalah telak ini. Ya, rekor baptisan saya di Indonesia nih. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat. Wah, ini yang saya lihat ya. Saya bilang Indonesia kan dituai dalam tahun-tahun ini. Yang nuai itu bukan pendeta-pendeta besar macam Gilbert, tapi pendeta-pendeta yang begini-begini nih, pendeta-pendeta jalanan begini nih, yang nuai nih ya. Aduh. Saya bukan pendeta, Pastor. Saya pendekar. Pendekar, pendek kekar, ya kan? Luar
biasa. Wah, luar biasa Tuhan Yesus dimuliakan ya. Yang ini loh, nggak banyakan ngomong, nggak banyakan rebutan duit, nggak kebanyakan gegeran, nggak banyakan rebutan janda. Pokoknya silent pakai jalan, duer, baptis. Ini yang benar ya. Waduh, ini saya berharap teman-teman YouTubers yang lainnya terinspirasi, jangan takut dan jangan takut juga ya. Coba ini contoh ini loh, berani. Kemarin sempat digeruduk juga ya, yang di Malang itu kan rumah ininya kan, rumah apa namanya, rumah singgahnya itu kan. Nah, Iya. Tuhan sudah amankan semuanya ya. Ini guru Pancasila kita Pak Tobing juga sudah singgah di sana. Ini sedang bikin ininya ya, bikin semuanya supaya rapi. Kita juga mau support ya. 3 desa ini kita mau support juga ya. Bagaimana kita pikirkan ya, orang-orang kalau sudah masuk dalam komunitasnya kita pikirkan bagaimana mereka bisa juga sejahtera, bagaimana mereka bisa datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kasihnya itu nggak cuma omdo, nggak cuma pura-pura ya. Wah, luar biasa. Apalagi nih Pak Khairul Anwar, boleh cerita nih? Ya, di sana itu banyak yang mereka panen gagal, terus mereka yang ekonominya lagi sepi. Ketika mereka mau mandi semua, langsung perekonomiannya itu naik. Langsung pertanyaannya naik. Itu banyak, biar Pak Aji sendiri sama itu orang-orang sana yang bersaksi, jangan saya. Saya kan cuman alatnya saja. Saya cuman isone ngadusi tok, didusi tok. Bagaimana tuh ceritanya tuh Pak Haji? Silakan cerita lagi Pak Haji. Ini luar biasa. Pastor di sana itu banyak yang setelah dimandikan pada cerita ke saya, datang ke rumah ngomong. Biasanya itu kan di sana kan cengkeh banyak, panen cengkeh gitu kan, sistemnya kan ada sewa yang kan banyak macam-macam. Ada yang hanya dikasihkan saja, itu kan mustahil, bener. Ada yang dikasihkan saja, suruh manen itu. Pokoknya berkat tidak terduga itu sering terjadi itu. Orang-orang cerita sama saya gitu, seperti itu. Nggak mungkin. Maksudnya saya, Pak. Oh, kamu. Yang 16 itu yang di mana? Di Makassar. Divisi Baterai 3. BS itu ya. Siap 141. Dulu baterai BS kan? Siap. Oh, sekarang Batalion. Siap. ya lanjut dulu. Tadi ininya Pak Jenderal kebuka tadi mikrofonnya Mas ini. Lanjut Pak Haji. Sorry. Tapi masih banyak lagi, Pastor, banyak lagi sebenarnya yang kejadian-kejadian yang kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata Tuhan bikin terjadi itu. Kan kampung kami kan di pinggiran selatan, laut selatan gitu, daerah terpencil. Tapi luar biasanya, walaupun jauh dari keramaian, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Tuhan tetap jamah dan Tuhan tetap memberkati dimanapun kita berada. Kami percaya mujizat Tuhan boleh dinyatakan dimanapun anak-anaknya berada. Kemarin waktu kita perjalanan naik trail ke pegunungan, terus ada yang tim kita jatuh, terus satu kampung di situ sakit semua. Gimana reaksi orang kampung habis didoakan? Bagaimana itu Pak Haji? Malam-malam kita, jam berapa itu? Itu sekitar jam 8 atau jam 9 gitu, Pak Khairul. Di desa apa namanya, Licin atau ya Licin ada, terus di mana Lebak Harjo ada, Tempur Sari ada. Kita sampai pulang malam-malam gitu Pak Khairul ya. Oke. Di situ banyak orang-orang yang sakit, tidak punya uang, nggak bisa ke dokter, jalan aja nggak, mobil nggak bisa lewat, kita jalan setapak. Di situ banyak orang yang nggak mampu, tapi Tuhan Yesus jamah yang sakit beberapa tahun itu langsung disembuhkan Tuhan Yesus ya. Benar, kasihan ada yang bapaknya kena stroke, dia punya anak perempuan, ibunya
lari kemana nggak tahu, dia berjuang, kasihan banget bapaknya. Lalu Bapak Koirul mendoakan di situ. Waktu itu di warung kopi banyak sekali jiwa-jiwa diselamatkan, betul di situ. Banyak orang sakit disembuhkan di warung kopi waktu itu. Di warung kopi, betul Pak. Malam-malam itu luar biasa. Itu tadi kita ketemu anak pingsan lapar, dia mau jalan-jalan lapar, terus Ya, digendong waktu yang pingsan, anaknya itu stres gila, terus habis gitu tangannya gini. ada fotonya, Ya. itu fotonya kirimin kan Punya. ke Pak Paul Sang, Nggak punya. dan dia langsung hari itu tadi hujan-hujan ini tadi dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya ngomong Pak Paul, Kristen itu bukan agama. Saya ngomong Kristen itu bukan agama, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Jadi saya jalan-jalan kemana, bukan Kristen itu bukan gedung gereja, tapi kita ini, setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Ketemu orang sakit di jalan, kita doain, yang lapar kita kasih makan, yang telanjang kita kasih pakaian, kita kasih tumpangan, itu yang saya jalankan sama mereka semua sekarang. Diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Haleluya. Saya kirim video lagi. Pak, ini ada lagi ya. Oh, masih banyak lagi videonya tadi ya. Tadi cuma ada berapa? 12 video ya. Tadi cuma terdengar 6 video ini. Luar biasa. Kurang menjelas ini jase. Pak, wes. Sakit penyakit tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan namanya. Wah, luar biasa sekali ya, Tuhan dimuliakan. Gitu ya, kita kerja ya, kerja ya, diakonia, penginjilan, marturia itu ya, nggak kebanyakan ada hasil ya, nggak jangan cuma berteori ya, pelayanan kita itu harus berbuah. Luar biasa nih Pastor Khairul Anwar ini. Mungkin ini Pak Jenderal Tobing ada mau bicara sesuatu, Pak Jenderal? Mana nih Pak Jenderal Tobing nih? Halo. Ya, halo Pak Jenderal. Selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam. Jadi, ya puji Tuhan dulu lah, haleluya. Tapi si gantengnya mana nih, foto gantengnya nih? Habis nggak tahu ini kasus ini HP saya ini nggak tahu kenapa. Ya. Jadi begini, saya memang udah lama sekali janji sama Pak Anwar ini mau ketemu dia di Malang sebelum saya ke Bali kemarin bersama Nyonya. Nah, pulang dari sana kan saya nggak sempat. Rencananya pulang dari Bali itu mau nginap di tempat dia, tempat Pak Khairul. Tapi ini ada peluang saya memberikan ceramah kepada para komandan batalion Arhanud di Malang, di Karangploso.
Nah, kemarin saya telepon Pak Anwar. Saya sudah ada di sini. Oke, perlu dijemput apa enggak? Enggak perlu. Saya kan nanti diantar. Nah, tadi harusnya pagi-pagi, tapi acara saya selesai udah jam 4 sore. Saya bilang jam 5 aja lah. Ternyata tadi asik punya asik, 5:30 saya baru bisa berangkat dari tempat penginapan. Beliau sendiri juga ada ada masalah. Nah, tapi yang penting sudah saya penuhi apa janji saya. Kemudian tadi rupanya sudah ditungguin sama orang banyak juga. Nah, saya ingin memberikan sebagian ilmu di bidang pertanian. Nah, bagaimana menyelenggarakan pertanian yang integratif. Pupuk dari situ, peternakan ada di situ. Jadi tadi saya gambarkan, kebetulan Pak Hairul bilang, saya punya tanah 20 hektar. Nah, tanah ini kan pemberian Tuhan. Jangan sampai tanah ini tidak dimanfaatkan. Nah, saya tadi memberitahu kalau 20 hektar, waduh, ini kalau idenya dilaksanakan, ini bisa menjadi miliarder. Nah, kebetulan Pak Hairul ini kan, dia banyak memberkati lah. Karena dia banyak berkat. Jadi, saya tadi menjelaskan bagaimana pertanian dan peternakan terintegratif. Jadi saya bilang tanam jagung 1 hektar. Ini 1 hektar ya dulu. Jagungnya tapi jagung yang bibitnya dari Tuhan. Bukan bibit yang GMO. Sudah genetik. Nah, jagung itu nanti untuk makan ayam. Jadi setelah jagung ini mau panen, piara ayam. Nah, jagungnya untuk ayam, daunnya untuk kambing. Bongkol jagungnya untuk sapi. Pupuknya dari tai kambing, dari tai sapi, dari tai ayam. Jadi petaninya nggak perlu repot-repot beli pupuk, beli apa. Cuman memang perlu modal pertama. Modal yang pertama itu perlu gitu loh. Nah, kemudian ini mereka bisa berternak babi lagi, banyak babi apa segala macam. Jadi mereka ternak. Sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau kencing babi itu, kencing kambing sama kencingnya sapi itu merupakan pupuk karena mengandung nitrogen. Sebab mengandung nitrogen gitu loh. Nah, jadi satu lagi saya ajarkan, pergi ke tempat yang jual tahu atau yang membuat tahu. Ampas-ampas tahu itu bisa dijadikan pupuk. Sama apa? Sampah-sampah rumah. Ya, yang ada tulang ikan, yang ada bekas daging, bekas sayur, dan sayur-sayur yang ada di pasar juga bisa dijadikan pupuk. Jadi dihancurkan, dikasih ragi, ditutup di tong, nanti itu jadi pupuk. Yang bau pun menjadi harum. Terkaget-kaget mereka. Itulah untuk berkat kalian. Karena saya bilang, kalau Pak Hairul bisa membaptis Anda, maka saya memberi berkat apa yang ada sama saya, gitu aja. Nah, intelektual. Wah, mereka, karena tanahnya, ternyata tanahnya subur. Jadi kampung itu nanti nggak perlu. Dan mereka ini banyak yang ternak babi juga. Nyoba-nyoba. Sekarang yang paling dibutuhkan sama desa tersebut apa, Pak Pastor Khairul? Sekarang Waduh, ini. itu silakan Pak Haji Marsono itu aja. Saya nggak tahu. Saya di Medan minyak halo? Ya, halo. Halo? Ya, Pak Jenderal. Minyak serai itu, ya, minyak serai itu 200.000 1 liter kalau di Medan. Tapi kalau dikirim ke Eropa menjadi $100. Nah, bongkol jagung itu dihancurkan, bisa juga diekspor ke Korea, ke Cina. Untuk makanan sapi di sana.
Nah, urusannya yang penting jangan bekal jagungnya harus bagus gitu loh. Itulah konsep yang saya sampaikan sama dia. Mohon maaf, baterai saya udah mau habis. Saya Ya. Baterainya Pak Jenderal habis. Itu Pak Haji sendiri biar cerita, Pastor. Sama Ya, bapaknya. lanjut Pak Haji, silakan. Ya, ini namanya ada ini. Pastor gimana? Silakan Pak Haji. Menurut kami untuk pemaparan Pak Jenderal tadi benar sekali, sebab di kampung saya kan juga banyak lahan yang bisa dimanfaatkan kayak minyak serai kan juga bisa ditanam. Cuma untuk sistem pengelolaannya aja yang belum tahu gitu. Seperti cengkeh juga banyak di sana. Kalau penyulingan daun cengkehnya sudah banyak di sana. Seperti itu, Pastor. Jadi rencananya bagaimana rencana kalian ini? Ini luar biasa. Ini kan heboh sekali nih kalian di sana nih kan. Ini bakal meledak ini kasusnya kali. Mandi massal ini bakal meledak ini kasusnya ini. Mandi massal, Pastor, ya. Ya ini mandi massal ini bisa meledak ini itu orang di ini ya dimandikan massal ini nggak lazim nih di Indonesia ini kan. Cuma terjadi sekali atau dua kali saja sepanjang generasi. Tapi ini akan ada banyak yang menyusul ya. Karena memang sudah santer sekali ya pertobatan massal di Indonesia ini. Memang sekarang sedang tren lagi ya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Ini kemarin Pak Haji juga bawa rombongannya yang dari lain-lain daerah itu puluhan datang ke rumah. Jadi yang sakit, pokoknya yang datang ke rumah itu orang yang letih lesu dan berbeban berat yang sakit lah. Saya ngomong kalau sakit silakan datang aja ke Yesus. Yesus itu juru selamat, penyembuh. Datanglah ke situ, panggil namanya Yesus. Ya, habis dipanggil namanya Yesus, mandi, ya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan nyari saya. Apa salah saya? Saya kan cuma alatnya saja. Ya. Gitu, ya, Pastor. Pak Khairul, kita nggak menutup jiwa-jiwa yang datang buat Tuhan. Kemarin setelah saya ke RPN kan kita bawa jiwa 5 mobil serombongan. Itu mobilnya 5 mobil, belum lagi motornya. Gitu. Terus berapa minggu kemudian kan rombongan lagi. Berapa mobil lagi itu. Sampai kemarin setan 2 mingguan kan kemarin juga ada 1 mobil lagi. Itu yang datang ke RPN kampung-kampung itu. Karena mereka itu bukan nyari saya, mereka itu cari kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya itu cuman alatnya saja. Kalau mereka nyari saya nggak mau, saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa Yesusku yang luar biasa. Di luar Yesus pasti binasa, begitu. Benar. Selamat malam Pak Putai. Bentar, Pak Khairul pakai 2 akun atau 1 akun ini? Ya, dua akun. Benar ya, 2 akun ya, sama-sama Khairul Anwar ya? Ya, Oke. betul. Oke, nggak apa-apa. Soalnya kita berapa kali ada penyusup, terus kita jadikan co-host, malah di-remove semua yang di dalam. Terus sampai sekarang pada nggak bisa masuk lagi. Enggak, ini saya. Ya, oke, sip. Oke. Luar biasa nih. Terus ya kita mau support ya tim penginjilan di Malang ini, kita mau support terus ya. Kita mau support ya untuk pembangunan di desanya juga kita support juga ya. Kita harus pikirkan juga kesejahteraan mereka. Kita pikirkan ya. Artinya kita memberitakan Injil, tapi kita juga
berdiakonia di sana. Dengan cara apa? Dengan memberikan apa yang bisa kita ini, ya misalnya kita bisa berikan alat-alat pertanian. Saya kepikirannya begitu tadi ya, langsung ya, supaya ini juga bisa kita sejahterakan. Artinya nggak cuma Om Do doang, karena kita sebagai orang-orang percaya harus saling menolong kan. Ya, itu kalau mau menolong langsung siap itu rekeningnya rekening Pak Aji atau yang di daerah sana saja, di desanya sana. Saya nggak ikut-ikut. Tapi harus ini nanti. Tadi gini, rencananya Pak Putih gimana Pak Putih? Cara kita menyalurkan bantuannya bagaimana Pak Putih? Salam ya teman-teman di Malang, selamat malam. Salam. Terima kasih. Karya Tuhan nyata melalui kalian semua. Di sela-sela begitu banyak tekanan ya, justru kalian menuai di sana. Tuhan kita dahsyat. Ya. Amin. Kita tetap harus memikirkan kelangsungan hidup mereka setelah mereka terima Yesus, jangan ditelantarkan. Karena apa? Terlalu banyak belakangan yang sudah lewat, orang setelah dibaptis kemudian ditinggalkan begitu saja. Sementara bukan mereka dibaptis, Pak Putih, bukan dibaptis, instruksi mandi mereka. Mandi ya. Setelah mereka memang itu kan bahasa Indonesia dipermandikan. Ya kan? Dipermandikan. Nah, kita pakai bahasa yang benar, dipermandikan, karena pengertian itu orang kita macam-macam, namanya dipermandikan itu lebih mendekati yang benar, itu dipermandikan. Iya, jadi terlalu banyak ya pelayanan yang sudah lewat hanya untuk show off ya, kemudian ditelantarkan, sementara mereka begitu sudah dipermandikan ribut sama keluarga, diabaikan keluarga ya, dikucilkan, akhirnya hidup mereka terlantar. Dan dengan cara yang seperti ini menarik sekali, karena ini kalau saya bilang sudah mandi massal ini, tapi makanya kalau kita terlantarkan, mereka terlantar massal. Wah, ini terima kasih nih, hari ini malam ini kita bersinergi ya, kita akan all out untuk mereka. Jadi secara teknis begini Pak, nanti kami galarua dalam tanda kutip yang support langsung ke Bapak ya. Jadi kita akan kita jadikan wilayah itu adalah wilayah kerja. Jadi kita adalah menggunakan teknologi tepat guna ya, murah meriah untuk meningkatkan pendapatan dan hidup mereka Pak. Jadi saya besok kan ke Semarang. Dari Semarang saya sudah janji sama Pak Jenderal akan ketemu beliau di Surabaya. Apakah nanti dalam hal ini apakah nanti kita bisa langsung ketemu ya, misalnya di Senin atau di hari Minggu kita langsung ketemu untuk kita langsung eksekusi Pak. Hal apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah kita mandikan ini secara teknis ya, pelatihan atau pemilihan komoditas apa yang paling tepat di wilayah itu kita kembangkan. Jadi nanti secara administrasi keuangan kita tetap melalui Ibu Novita Poli sebagai bendahara, karena hal ini supaya jangan terjadi lagi kesalahpahaman dalam mengelola keuangan. Karena yang pengalaman kita yang jadi korban adalah nama baik Pak Pauzang, juga Nitro 26 dan N62 ya. Ini perlu kita apa namanya, perlu kita cermati. Tidak ada punya kepentingan lain-lain, tapi supaya secara administrasi keuangan ada laporan rutin ya, tertulis, tepat sasaran Pak. Jadi bukan hanya tepat guna, tapi tepat sasaran. Supaya apa? Supaya hal-hal ke depan ada wilayah-wilayah yang lain yang bisa kita kita kembangkan. Bisa aja ini menjadi desa percontohan daripada Lingzum, Nitro 26 dan Negarawan 62. Ya, karena kalau secara start kita sudah melihat
di Banten kita sudah lakukan. Tapi saya melihat justru wilayah Malang ini yang heboh ya. Karena apa? Antusias masyarakat menerima ya, kan ini kalau ini masal ceritanya. Jadi kalau seandainya tidak ada action selanjutnya, maka mereka akan terlantar, kemudian akan ada omongan-omongan dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip punya kepentingan tersembunyi merusak link Zoom kita. Ya, kenapa? Mereka akan membuat Zoom tandingan untuk mencari kelemahan dan kekurangan kita dalam melayani di Malang, Pak. Terima kasih, itu aja sama saya. Jadi secara umum kami akan support, Pak. Usahakan kita Minggu atau Senin bisa ketemu ya, atau nanti saya akan koordinasi ke Pak Tobing. Apakah Pak Tobing itu tunggu saya di Malang atau Pak Tobing turun ke Surabaya? Demikian dulu Pak Paul. Ini sudah dapat solusi nih dari Damar Kasih. Damar Kasih boleh kita dipinjam, tapi nanti tulisin untuk Malang. Jadi nanti bantuan itu diserap di via Yayasan Damar Kasih, ya kan, untuk Malang. Tapi nanti pemberiannya dieksekusi oleh Yayasan Galarua. Yayasan Galarua yang akan mengeksekusi untuk Pak Khairul Anwar dan timnya Pak Haji ya, untuk di desa di sana supaya bisa dibelikan untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Dan karena kan harus ada pertanggungjawabannya semuanya ya untuk laporan ini, penggunaan dana masyarakat. Karena ini heboh nih, ini bakal heboh dan kita mau supaya ini jangan berhenti. Siap. Ya, nanti kita ini sudah dapat solusinya Pak. Ini saya dapat solusinya Pak Suara Kebenaran, udah tersign out Pak Suara Kebenaran ya. Ini oke, kita dengarkan dulu dari Amerika sambil saya siapkan nomor rekeningnya ya. Pak Andi, USA, Amerika. Wah, Amerika nih langsung pertama. Silakan Amerika. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam shalom. Ya, selamat pagi Amerika. Untuk Pak Khairul, aduh Pak. Kon niku isu-isu gawe wong nangis Pak di kantor, Pak. ini nangisnya itu nangis kasih tuh Pak. Nangis bahagia Pak. Nangis bahagia Pak. Karena kita ini Tuhan sudah baik, diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Amin, amin. Oke. Ya kiranya berkat Tuhan terus melimpah pekerjaan Bapak. Amin. Terus Pak, aku gak ngomong acak-acak, aku nangis ya Pak. Thank you. Ya, you're welcome. Oke, ini sambil saya siapkan ya. Ini sambil saya siapkan. Ini Pak Suara tadi mana? Pak Suara tadi tersign out ya? Pak Suara. Oh iya, tersign out nih. Pak Suara tersign out. Oke, Pak Putih mau lanjutkan lagi nggak apa-apa. Tadi ya prinsipnya nanti kita akan support ya. Kita akan support untuk pelayanan yang di Malang ini supaya jangan berhenti dan supaya bisa berkembang. Terus apa namanya? Teman-teman nanti yang mau transfer ke rekening Yayasan Damar Kasih, kebetulan rekeningnya baru jadi hari ini ya. Itu rekening baru, Grace, masih baru ya. Nah, ini tadi yayasan kita kerjasama dengan Yayasan Galarua nanti akan mengeksekusi. Jadi Yayasan Galarua akan memberikan bantuan hukum juga di sana untuk hal-hal tertentu ya. Kita akan memberikan bantuan hukum untuk timnya Pak Khairul Anwar yang ada di sana. Kita akan support pelayanan Pak Khairul Anwar yang ada di Malang ini. Ya, dulu kita sudah pernah support, kita support lagi sekarang ya. Luar biasa, dan tim Pak Khairul dan Pak Haji ini kompak bener ya. Nanti melalui Yayasan Penginjilan kita, Yayasan Marturia kita Damar Kasih, nanti kita selalu open ya. Jadi rekening jangan khawatir, itu saudara-saudara kita selalu buka tiap minggu tanggung jawaban di sini. Kita semua. Jadi nanti kita langsung salurkan di sana, nanti semua mau dibeli traktor, mau dibelikan apa namanya, dibelikan traktor, apa dibelikan peralatan-peralatan yang di sana buat membantu di sana. Luar biasa itu tuh, saya bener-bener sampai lihat tadi, wah ini rekor saya kalah telak di Indonesia nih. Wah, aduh, luar biasa. Dan dimuridkan ya Pak Khairul ya, kita nanti juga sediakan biaya untuk pemuridkan Pak. Itu dia. Ya, Pak Khairul ya. Siap.
Jadi gimana caranya Pak Khairul punya waktu, makanya kita lagi pikirkan supaya yayasan ini bisa mensupport Pak Khairul Anwar untuk pemuridannya ini Pak. Makanya mereka harus dimuridkan juga, ya kan? Dari dari ayah angkatnya Pak Khairul Anwar kan juga punya bahan-bahan juga untuk pemuridan mereka toh. Siap. Nah, kalau nggak dimuridkan nanti kayak yang sudah Pak, cuman dibaptis udah itu celup kayak teh celup langsung dibuang, udah nggak tahu nggak jelas pada hilang semua Pak. Enggak. Ya, udah celup hilang bablas semua, jadi janda semua kan, pusing. Mereka sudah dimuridkan, jadi begitu mereka antusias untuk belajar benar-benar mengenal Yesus. Iya, itu yang saya mau begitu. Jadi ada hasilnya ya. Ini saya sambil siapkan nomor rekeningnya, teman-teman yang lain yang mau lanjut. Ini ya, mungkin Pak Haji ada mau sharing lagi boleh ya, Pak Haji. Cerita yang banyak tentang ini, kondisi di sana supaya kita makin bersemangat untuk mensupport pelayanan di sana. Ya. Suara kebenaran udah masuk itu Pak. Suara masuk ya Pak, suara ya. Ya nunggu live. Ini lawyer kita biar bicara dulu lawyer kita nih. Pak lawyer. Malam, salam. Saya benar-benar bahagia luar biasa ini. Ini kabar baik bener ya, luar biasa. Saya support 1000% bidang hukum, mau urus perizinan apapun saya bantu. Saya cuma punya pengetahuan hukum, saya bantu, saya support 1000%. Kalau saya disuruh ke Malang, saya langsung bergerak. Kapanpun, anytime saya siap. Terima kasih. Jadi Pak Khairul sama Pak Haji nggak usah takut, saya support. Saya bantu apa yang jadi kebutuhan di sana. Jadi jangan ragu, jangan gentar. Kita semua satu tubuh Pak. Jadi sakit Pak Khairul, sakit Pak Haji, kita juga akan sama-sama menanggung. Ini menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Terus yang kedua, saya mau sampaikan kepada seluruh hamba Tuhan dan gereja-gereja besar, jangan cuma hanya retorika, jangan cuma hanya berkhotbah di mimbar tanpa ada perbuatan yang nyata. Inilah contoh daripada hamba Tuhan yang benar-benar melaksanakan amanat agung. Mari kita support. Gak usah lagi kita bangun gereja mewah-mewah, kita bangun gereja-gereja karena gereja sesungguhnya adalah pribadi. Pribadi dan pribadi itu sendiri. Gereja itu hanya kumpulan orang-orang baik suci aja. Jadi kita sekarang fokus kita bagaimana kita membangun gereja-gereja dengan pembelajaran seperti amanat agung, kita muridkan supaya mereka juga bisa memuridkan. Dan saya Pak Paul, saya cuma punya pengetahuan hukum, itu yang saya dedikasikan hidup saya, pengetahuan saya, pengalaman saya untuk semua di Galarua ini maupun di pelayanan manapun saya siap diberangkatkan. Puji Tuhan, God bless you all. Siap Pak, terima kasih. Kami tidak membangun gereja Pak. Kami kalau ngaji sama mereka itu di pantai-pantai, di hutan-hutan, jadi mereka belajar mengkaji kebenaran firman. Jadi saya nggak bikin gereja Pak. Gereja itu benar kita. Gereja ini saya dan mereka ini. Eklesia. Begitu. Jadi mumpung di sisa hidup saya ini, hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan bagi saya untuk menyelesaikan amanat agung ini. Yang dulu jadi penjahat ngerusak orang, sekarang saya lihat orang sakit itu nangis. Itu masih banyak, itu video-videonya masih banyak di daerah-daerah lain juga yang itu nanti kapan-kapan Tuhan kirimkan nanti ke Pak Paul nanti next time. Itu sudah kebanyakan ya kirim, itu masih banyak lagi itu. Pak Haji juga videonya itu banyak itu. Mereka yang sakit-sakit di daerahnya Pak Haji itu disembuhkan. Jadi mereka itu sekarang yang ada yang 20 tahun, ya Pak Haji ya, kemarin 20 tahun kena kanker, nggak sembuh-sembuh, keluar masuk rumah sakit. Begitu saya datangin, ayo sembuh, jalan dan sembuh sampai hari ini pun dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saya cuma alatnya saja. Luar biasa.
luar biasa. Ini habis ini Pak Suara langsung, Pak Suara, lanjut Pak Suara. Ya, shalom, selamat malam. Ya, Shalom Pak Suara, gimana Shalom, Pak kabarnya? Suara. Ya, baik Pak Hairul. Nggih. Ya, pertama kali dengar Pak Hairul waktu itu kesaksian di Yusuf Manubulu ya. Iya, Ya Pak, luar biasa pelayanannya. Tuhan pakai. yang luar biasa itu Tuhan Yesusnya, saya cuman alatnya saja, Pak. Mantap. Ya, jadi menyambung tadi Pak pembicaraan Pak Paul bahwa kami ada yayasan juga namanya Damar Kasih. Nah, ini pelayanan ini juga nanti akan bergerak melayani seluruh Indonesia. Jadi kami mulai dari kemarin itu yayasan ini didirikan untuk pelayanan di suku dalam suku Baduy ya. Nah, jadi ini mungkin nanti yang kedua dengan pelayanan Pak Hairul dan kawan-kawan, nanti dengan Pak Tobing dan Galarua, Pak Pute. Tapi singkatnya mungkin menurut saya ya nanti disiapkan saja rencananya dengan Pak Tobing, dengan Pak Pute, dibicarakan apa saja yang mau dilakukan. Tadi saya dengar sedikit tadi dari Pak Tobing kan, rencana-rencananya coba dipatangkan lagi, nanti tinggal disusun saja RAB-nya, kira-kira apa aja, nanti mungkin setelah itu ada meeting kecil mungkin dengan kita, sehingga nanti setelah itu ya mungkin di Zoom Pak Paul kan juga bisa ditampilkan lagi, sehingga kita semua audiens, anak-anak Tuhan pasti akan mensupport, akan tergerak gitu. Dan ini salah satu bentuk nanti juga untuk menjadi satu kesaksian. Berisik ya. Oke. Jadi bisa diperlihatkan, dipertontonkan, dan diberikan satu satu perspektif baru lagi bahwa bentuk penginjilan yang zaman internet ini sekarang ya nggak terbatas lagi, bukan saja dalam bentuk gedung dinding gereja, justru yang jauh lebih efektif yang seperti ini, sehingga benar-benar ada pelayanan holistik yang bisa menjangkau bukan saja dari rohani, tetapi banyak hal-hal yang lain dalam ekonomi, dalam skill, keterampilan, dan pemberdayaan satu masyarakat tertentu. Sehingga dari situ kita juga akan melihat mungkin dulu ada pelayanan pesat mungkin tuh ya kan, desa terpadu. Jadi bisa dicontoh mungkin konsep-konsep seperti itu, sehingga bisa menjadi satu bentuk penginjilan yang baru untuk membawa kabar baik keselamatan, sehingga Indonesia akan lebih cepat lagi dijangkau, dan orang-orang bisa melihat kasih Kristus dan keselamatan di dalam Kristus dan kebenaran di dalam Kristus. Nah, itu aja sih Pak Hairul, Pak Pute, dan Pak Tobing, Pak Paul, yang mungkin dari saya ya disusun saja segera, nanti kita diskusikan gimana cara fundraisingnya, bisa lewat Pak Paul, juga nanti mungkin disusun lagi lewat fundraising yang lain, bahkan mungkin ke depan mungkin Damar Kasih juga akan memikirkan gimana bisa kolaborasi dengan fundraising internasional seperti itu, mungkin juga dengan international Kristen yang lain, atau mungkin juga yang general, karena ini kan berbicara pemberdayaan masyarakat tertentu juga ya, seperti itu. Itu sih mungkin Pak Paul yang saya mau sampaikan. Ya, itu sudah saya tampilkan di layar, sudah saya share screen, support penginjilan Malang, masuk ke Yayasan Damar Kasih, nanti kasih kode Malang ya, nanti PIC di Malang adalah Pak Khairul Anwar dengan Pak Aji ya. Ini bukan... Jangan, Pastor, saya nggak usah dicantumkan, Pak Aji aja bersama timnya di sana. Ya, bukan. PIC itu maksudnya begini, PIC itu adalah nanti penanggung jawab yang di sana, Pak Aji dengan Pak Khairul Anwar, karena ini ini uang kan harus kita laporkan lagi ke masyarakat, dana ini kan. Iya. Nah, jadi sebab kalau misalnya kita kan kita tahu dari awal Pak Khairul Anwar saya kenalnya, lalu Pak Aji kan kita libatkan dalam tim.
Nah, nanti kita perlu pertanggungjawaban. Jadi nanti kalian berdua yang harus tanggung jawab untuk ini berikan, ini tanggung begitu ya. Karena itu memang harus gitu. Karena kita sekarang menghimpun dana dari masyarakat supaya jangan sampai menjadi fitnah, dan juga dana ini dipertanggungjawabkan sehingga semua orang juga merasa diberkati. Dan dana ini bisa benar-benar sampai ini bukan buat Pak Khairul Anwar beli BMW ya, atau Pak Haji nanti beli ini helikopter, enggak. Ini kita benar-benar untuk mensupport penginjilannya di desa, untuk pemuridan di sana, proses penginjilan, dan untuk kesejahteraan. Misalnya apa di sana lagi mau bikin acara apa, nah ini nanti proyek-proyek itu kita siapkan. Nah nanti kasih kode. Itu nanti Pak Haji itu ya. Ya, Pak Haji nanti sama Pak Suwanto biasanya itu gandengannya. Ya, jadi bertiga, nanti nggak apa-apa, nanti tinggal di ini di sana proyek misalnya pembina kerohaniannya Pak Khairul Anwar. Nanti pembina kerohanian Pak Khairul Anwar, nanti penanggung jawab proyek di sana misalnya Pak Haji dan Pak Suwanto misalnya. Sama Pak Suwanto ya. Ya, Pak Haji dan Pak Haji dan Pak Suwanto sebagai yang turun untuk kesejahteraan di lapang ya kan. Dan untuk ininya pembinaan kerohaniannya tetap Pastor Khairul Anwar begitu. Dan nanti ada dari tim Yayasan Damar Kasih akan menghubungi kalian. Sama seperti di Bandui kita juga support seperti ini ya. Kita juga support. Nah, caranya begini kita. Nah, ini hari ini Yayasan Damar Kasih rekeningnya sudah jadi. Ini masih grace, ada saldonya kalau nggak salah 1 juta rupiah kalau nggak salah ya. Nanti ini yang akan membantu menyalurkan ya dari Yayasan Penginjilan Damar Kasih. Memang untuk itu kita proyek-proyek untuk itu ya. Oke, luar biasa sekali. Wah, heboh banget ya. Wah, ini langsung ini nih. Ya, bakal viral ini ya, kemana-mana ini ya. Dan yang luar biasa artinya ini ya, kita mau benar-benar dengan berdirinya Yayasan Damar Kasih ini ya bisa mensupport penginjilan teman-teman orang-orang yang aktif memberitakan Injil juga ya di desa-desa ya. Dan tim kita juga ada ya, kita mau masuk ke Kaharingan, kita mau masuk ke sampai ke Nias ya, kita mau masuk ke sana. Beda kan dengan kalau Galarua ini kan kita khusus untuk sosial politik ya. Kalau yang ini Damar Kasih ini untuk ini ya, Damar Kasih Indonesia ini khusus untuk ini ya, untuk penginjilannya. Sehingga kita ada legalitasnya. Dan kalau Damaris ini kan untuk kasih makan, beda lagi ya, dan pengurusnya juga beda-beda ya. Kita masing-masing ini adalah yayasan yang terpisah, tapi kita berkolaborasi satu sama lain ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau lanjut biar tambah rame. Luar biasa. Pak Paul, saya tambahin sedikit Pak Paul. Ya, jadi Pak Khairul mungkin nanti bisa diskus lagi dengan Pak Pute dan Pak Tobing. Mungkin juga ada foto-foto, video nanti disiapkan di lahan-lahan itu, dan rencana-rencana apa saja yang mau dibangun, mau diperdayakan masyarakat di situ, skillnya atau cocok tanam atau tadi peternakan babi dan segala macam. Bahkan nanti kalau perlu mungkin bisa kerjasama dengan departemen-departemen di pemerintahan untuk lembaga pelatihan, mungkin pelatihan perikanan, peternakan atau apapun, budidaya apapun begitu. Sehingga nanti ya kita harapkan juga dari sana masyarakat setempat pun akhirnya secara kesejahteraan juga meningkat, punya penghasilan yang tetap, dan bahkan desa dan kampung itu jadi kesaksian begitu. Sehingga benar-benar kita lihat ada pelayanan yang holistik dalam segala segi, segala aspek, bukan hanya rohani saja ya, dari ekonomi, kesejahteraan, skill, bahkan pendidikan segala macam pun berkembang luar biasa. Dan biarlah lewat pelayanan-pelayanan ini ke depan akan menjadi satu bentuk teladan, satu bentuk contoh yang baik gitu, bahkan untuk ke gereja ke depan, sehingga umat-umat percaya yang sudah ditebus Kristus, saya yakin juga nanti setiap yang sudah diberkati pasti akan melihat begitu benar-benar ada hasilnya, dan nggak canggung-canggung lagi untuk memberkati. Dan inilah biar kita menjadi satu tubuh Kristus yang saling kerjasama, saling support, saling kolaborasi dimanapun berada begitu. Nah itu aja mungkin
foto, video, dan rancangan apa yang mau dikerjakan, anggarannya disiapkan nanti Pak Hairul dengan kawan-kawan, dengan Pak Tobing dan Pak Putih mungkin seperti itu. Boleh ya, begini. Kalau saya nggak ikut-ikut soal dari daerah sana, ya toh, karena itu langsung karena saya sibuk juga dengan pelayanan saya. Biar donasi atau kebutuhan mereka silakan dilanjut. Nanti saya kasih nomornya teleponnya Pak Haji sama Pak Suwanto saja. Foto-fotonya mereka. Saya masih banyak tugas yang belum diselesaikan juga di pulau-pulau. Tapi tetap pemuridan harus jalan loh Pak. Kalau enggak siap. Oh, kalau pemuridan ada siap. Kita punya tim pemuritan juga. Kalau ada dari Pak Paul atau siapapun yang hatinya tergerak untuk memuridkan, boleh, monggo silakan. Oh jangan sembarang ngasih orang Pak. Nanti biasanya akhirnya nanti dipecah-pecah Pak, ruwet Pak. Itu dulu saya penginjilan di desa-desa begitu Pak. Begitu saya serah terima ke orang lain, orang ini nggak punya hati ternyata Pak. Itu saya udah 3 kali Pak kejadian Pak. Saya sejak saya pelayanan lagi 2015 saya memulai baru lagi, saya tidak pernah kasih pelayanan saya ke orang. Karena kalau pemuritan biarin Pak Hairul aja lah, karena Pak Hairul kan yang sudah lebih dekat di sana. Masalah nanti Pak Hairul mendelegasikan, tetap under supervisi Pak. Kalau enggak nanti bubar itu Pak. Itu saya udah kejadian di Payung, saya kejadian juga waktu di daerah belakangnya Deliko sana itu ya, saya sampai lupa namanya, udah 20 tahun yang lalu. Terus di Ngawen, itu semua saya kasihkan ke orang, bubar Pak akhirnya Pak. Udah dirawat Pak. Nah yang sekarang ini saya nggak mau kesini. Oh ini Pak Hairul Anwar yang menanggal mereka, yang memandikan semuanya. Ya udah langsung digarap, kita support Pak. Ya Pak Hairul nggak apa-apa, nanti kita udah nangkap. Jadi nanti tinggal Pak Hairul berikan ke Pak siapa tadi, Pak Haji dan Pak Siswanto atau siapa itu, nanti bisa komunikasikan dengan Pak Putih, Pak Tobing, dan nanti setelah itu ke Pak Paul dan tim kita di Damarkasi. Nanti gimana kita aturin untuk fundraising dan pengumpulan dana donasinya ya, seperti itu. Ini ada pendeta senior kita, ada pendeta senior saya, ya pastor senior saya, Pak Hairul pastinya kenal ya. Nanti akan menghubungi Pak Hairul, itu senior saya benar ya, itu dulu timnya saya dengan waktu kami sama-sama Saifuddin juga bareng dulu ya, zaman Saifuddin masih lugu ya, masih polos. Nah itu akan menghubungi Pak Hairul. Ini orangnya komitmen juga. Dulu sama-sama saya mendirikan yayasan The Firm Foundation itu ya dulu ya. Dulu kita yang support Saifuddin waktu di penjara, Ali Makrus, kita support mereka juga dulu. Nah ini beliau akan ini ya, akan menghubungi Pak Hairul Anwar juga ya. Luar biasa. Tapi ini bukan timnya Saifuddin, beda. Kita ini teman kuliah saya dulu, pendeta senior saya, teman kuliah saya dulu, teman kuliah teologi dulu. Sebentar. Oke, lanjut. Kok tiba-tiba sepi semua? Tadi pendukung ngomong, sekarang sepi. Ya, jadi saudara-saudara, untuk support penginjilan Malang, ya, tadi kalau Pak Hairul Anwar tuh dengan kita tuh selalu open soalnya ya, dari dulu ya. Waktu pembangunan itu pun semua jelas ya, pembangunan rumah singgahnya itu pun jelas, juntrungannya ada, wujudnya ada. Sampai sekarang sudah jadi semua, ya, luar biasa nih Pak Jenderal Tobing pun sudah di sana. Nah ini kita mau support penginjilan beliau, support penginjilan di Malang ini melalui Yayasan Damarkasi. Ya nanti nggak akan kena fee, tidak ada fee-nya. Kita akan kasihkan semuanya, asal dikasih kode ya, Malang gitu ya. Karena Yayasan Damarkasi kan kita support Badui juga. Nah kalau Anda support Badui, tulis Badui ya. Nah, kalau mau support Badui. Jadi kalau harus jelas ini untuk siapa ditulis. Nah, nanti untuk Badui kita nanti juga kita kasih kode juga nanti ya. Tapi hari ini kita mau fokus buat Malang dulu ya. Kita support Malang dulu satu-satu supaya beres.
Nah, kita lanjutkan project. Nah, seperti biasa ya, ini karena saya nggak pakai StreamYard, saya tidak bisa kasih linknya. Diakonia Memberi Makan Indonesia, Yayasan Damaris Pancasila, 4500 6600 88. Oh, kodenya kok malam, salah ini, sebentar. Nanti bingung ya, ini saya hapus dulu, sebentar. Untuk Damaris Pancasila, ini seperti biasa ya. Anda bisa transfer, nggak usah pakai kode. Tetapi kalau untuk tenda, masuk ke Damaris, Anda kudu kasih tenda 1, 2, 3, atau untuk tenda, ya. Kita sudah mau beli tenda, sudah siap semua, sudah ready, ya. Tanahnya sudah ready, tinggal deal, daftar ke wali kota dan ke PBB, ya. Kita akan daftarkan yayasan kita minggu depan, ya, ke PBB. Pak Ketua, Ibu Ketua sudah siap berangkat. Jadi luar biasa sekali, yayasan kita akan terdaftar di PBB juga, ya. Ini nggak bercanda, beneran ya, kita ini beneran, kita bercanda atau PBB beneran, karena untuk masuk untuk masuk jadi volunteer di para imigran ini harus terdaftar di PBB. Memang wajib, bukan gaya-gaya, memang wajib, ya. Kita akan melayani para imigran ini lagi, ya. Kita akan juga untuk para tunawisma, ya, dan para pemirsa di Jakarta, kita sediakan tenda-tenda ini juga. Ya, itu. Oke, luar biasa sekali untuk malam ini. Kita lanjut. Ini ya,